Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi terkait dengan honorer. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honor menjadi ASN, dan di sini ada satu ancaman, yaitu ancaman surat edaran Men 4 RB dengan nomor B-185/2022, nasib honorer di persimpangan jalan. Ini informasi yang Pak Ibu ya. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan ancaman dari surat Men 4 RB dengan nomor B-185/2022 ini. Nah, Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di tengah kompleksitas sistem kepegawaian Indonesia, nasib para tenaga honorer menjadi salah satu isu yang menarik perhatian. Honorer merupakan bagian penting dari tenaga kerja pemerintah yang berperan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, baik di instansi pemerintah pusat, demikian pula dengan instansi pemerintah daerah. Selama ini tetap mengandalkan honorer, buktinya bahwa pengakuan terhadap legalitas dan kualitas honorer selama ini benar-benar diakui sebagaimana telah disampaikan oleh Men 4 RB bahwa tanpa honorer selama ini maka pincang dan lumpuh pelayanan publik. Namun status honorer yang tidak jelas dan kurangnya pengakuan formal menghadirkan tantangan serius dalam menjalani karir dan mencari kepastian kerja. Itulah yang sedang heboh selama ini. Diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pengakuan yang pantas kepada tenaga honorer yang telah berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Tentunya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan memberikan kepastian kerja yang layak bagi para tenaga honorer di Indonesia. Mengingat di tahun 2022, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen 4 RB dengan nomor B-185-M-SM-02-03-2022 telah menjadi bahan perbincangan yang hangat di kalangan tenaga honorer di Indonesia sekarang ini. Surat edaran ini seakan menjadi ancaman serius bagi para tenaga honorer. Terutama ini karena lingkungan instansi pemerintah hanya mengakui dua status kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian pada tanggal 28 November 2023, batas waktu yang ditetapkan pengangkatan tenaga honorer harus dilaksanakan. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Mengantisipasi karena tenggat waktu penghapusan honorer yaitu 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Namun, hingga saat ini masih banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan pengangkatan sebagai ASN tersebut. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran yang menggantung di udara bagi para honorer Indonesia. Mengingat nasib para honorer terancam dengan kemungkinan dirumahkan jika tidak segera diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status ASN P3K, demikian dengan status ASN PNS. Kemudian melalui laman resmi men4rb.go.id, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan sebuah solusi demi keberlangsungan karir para honorer, bahwa skema alih daya atau outsourcing merupakan solusi yang paling relevan untuk diterapkan bagi tenaga honorer menurut Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Opsi lainnya tentu akan dicari dengan mempertimbangkan 4 prinsip yang diungkapkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahwa 4 prinsip yang dimaksud yakni, pertama, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK massal, kemudian tidak mengurangi upah tenaga honorer, kemudian tidak membebani negara dan daerah dengan anggaran besar, dan terakhir, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam menghadapi situasi ini, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan secara serius. Pertama, dualitas kepegawaian yang terjadi saat ini menciptakan kesenjangan status dan perlakuan antara PNS dan tenaga honorer. Berikut, para tenaga honorer merasa dirugikan karena hak-hak mereka seringkali tidak diakui dengan seadil-adilnya, termasuk dalam hal gaji, tunjangan, dan perlindungan sosial. Itulah fakta selama ini perbedaan atau kepincangan antara ASN dengan honorer. Namun hal ini dipertimbangkan oleh pemerintah. Salah satu tujuan pengangkatan yaitu untuk menghindari kepincangan sosial antara para honorer dengan ASN. Dengan semua honorer diangkat menjadi ASN, maka jelas di sisi status pekerjaan, penghasilan, tunjangan, dan lain-lain adalah setara, bahkan sama. Kedua, banyaknya jumlah tenaga honorer yang terbesar di berbagai instansi pemerintah, ini akan menimbulkan kompleksitas dalam mengelola dan memantau status mereka. Ini akan menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk melaksanakan pengangkatan secara tepat waktu dan adil. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Yang ketiga, adanya kekhawatiran bahwa skema alih daya atau outsourcing yang diusulkan dalam memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, skema tersebut dapat memunculkan ketidakpastian pekerjaan dan merugikan para tenaga honorer, terutama jika tidak ada perlindungan yang memadai dan jaminan keberlanjutan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh tenaga honorer. Pemerintah perlu memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pengakuan dan perlindungan kepada tenaga honorer, sehingga para honorer tidak lagi merasa terpinggirkan dan diabaikan begitu saja. Kenapa? Karena memang bila pemerintah menerapkan perhatian kepada seluruh honorer dalam arti menerapkan keadilan dan kesetaraan, maka jelas para honorer setara dengan ASN dan tidak seperti pada status waktu masih honorer. Selain daripada itu juga, langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan efisien. Proses seleksi yang adil dan tidak diskriminatif harus dijamin, serta pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan pengangkatan tersebut perlu dilakukan untuk meminimalkan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Tentu saja upaya ini tidak akan mudah dan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan para tenaga honorer itu sendiri tentunya. Dengan adanya kerjasama yang solid, diharapkan bahwa nasib tenaga honorer dapat diperbaiki, hak-hak mereka diakui, dan kesempatan untuk mendapatkan kepastian kerja yang lebih baik menjadi nyata dengan seperti ini. Dalam era reformasi birokrasi yang sedang berlangsung, diharapkan juga tercipta sistem kepegawaian yang lebih inklusif dan berkeadilan. Di sini disampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan peran penting yang dimainkan oleh tenaga honorer dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Penghargaan dan perlindungan yang memadai perlu diberikan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan. Semoga pemerintah
mampu menjalankan komitmen ini untuk melindungi hak-hak para honorer dan memberikan kesempatan yang setara dalam dunia kepegawaian. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.